Cerita adalah sumber inspirasi dan motivasi yang luar biasa, sehingga baik untuk Anda gunakan sebagai pembukaan presentasi public speaking Anda. Halo, ketemu dengan saya Om Gianto, dan pada kesempatan kali ini saya akan contohkan jenis cerita yang pertama yang namanya adalah personal story. Personal story adalah cerita di mana Anda menceritakan kisah dari pengalaman Anda sehubungan dengan topik yang Anda bahas. Perhatikan contohnya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, 15 tahun yang lalu saya bukanlah orang yang memiliki rasa percaya diri untuk tampil berbicara di depan audiens saya. Latar belakang saya sebagai seorang akuntan membuat saya jarang sekali berinteraksi dengan orang banyak, dan saya pun terkendala untuk berbicara di hadapan orang banyak. Jangankan berbicara di hadapan 20 atau 30 orang, berbicara di hadapan 5, 6, atau 7 orang membuat saya gemetar, gugup, bingung, keringat dingin, dan kadang-kadang harus bolak-balik ke kamar mandi sebelum saya mulai presentasi tersebut. Suatu ketika di tempat saya bekerja terjadi pergantian pimpinan. Pimpinan kami yang lama bernama Pak Dwi dipindah tugaskan, digantikan oleh seorang ibu yang bernama Ibu Megi. Agak berbeda dengan pimpinan saya yang lama, Ibu Megi adalah seorang komunikator yang baik. Jauh dari bayangan saya bahwa ada seorang akuntan yang dapat berkomunikasi dengan baik. Dalam setiap pertemuan dan meeting dengan para head department, Ibu Megi terkadang menggolkan rencana atau ide atau gagasan dia. Tertarik dengan cara beliau berkomunikasi. Suatu ketika saya mau beranikan diri datang ke ruangannya, pintunya saya ketok. Kemudian ada suara di balik pintu itu, di samping ada jendela besar dan beliau bisa melihat kelihayan saya. Masuk Ongki, jawab beliau. Kemudian saya dorong pintunya, saya masuk ke dalam dan saya katakan, "Ibu, mohon maaf apabila hari ini saya mengganggu pekerjaan Ibu. Ada sebuah pertanyaan yang saya ingin tanyakan, sebetulnya tidak ada hubungan dengan pekerjaan kita, namun cukup mengganggu dan menggelisahkan saya," kata saya. Dia tersenyum dan saya katakan, "Silakan duduk Ongki, apa yang bisa saya bantu?" Saya melanjutkan kalimat saya katakan, "Ibu, dalam bayangan saya, seorang akuntan adalah sosok yang kaku, sosok yang pemalu, dan jarang serta sulit berinteraksi dengan orang banyak. Namun hal yang berbeda saya lihat dari Ibu. Ibu bisa menjadi seorang komunikator yang baik dalam membawakan presentasi dan dalam berbicara dengan orang banyak. Apa yang harus saya lakukan sehingga bisa seperti Ibu?" Dia tersenyum melihat saya dan katakan, "Belajarlah public speaking, bacalah banyak buku tentang public speaking, dan ikutlah pelatihan-pelatihannya atau teruslah berlatih. Ingat bahwa public speaking harus kamu miliki agar karir kamu meningkat," pesan beliau. Dan teman-teman, betul sekali, saya pun mengikuti beberapa pelatihan public speaking, saya belajar public speaking, dan saya berlatih. Dan hari ini saya bisa berbicara di hadapan Anda karena akibat latihan tersebut. Dan mungkin saja teman-teman hari ini mengalami masalah yang saya alami 15 tahun yang lalu. Gugup, bingung, serta susah untuk berkomunikasi, apalagi membawakan presentasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Selamat pagi, nama saya Om Gianto, dan pada kesempatan kali ini saya akan bicara satu topik yang sangat menarik, yaitu public speaking mastery. Sepanjang 1 jam ke depan ada 3 hal penting yang akan saya bagikan untuk Anda. Berani yang pertama, berurutan yang kedua, dan bahasa tubuh yang ketiga. Inilah contoh teknik pembukaan gunakan cerita jenis pertama, yaitu personal story. Sampai ketemu di video berikutnya.